Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Mendra, SHCPM. Dalam hal ini, saya sebagai mediator bersertifikat dari Mahkamah Agung. Kemudian, sebelum saya memulai proses mediasi kita pada siang hari ini, mungkin ibu-ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ibu bisa ya, perkenalkan, nama saya Suci Intan, umur saya 32 tahun. Di sini saya bekerja sebagai penggiat seni, bisa dibilang saya ini pelukis. Dan di sini saya adalah sebagai pemohon ya. Di sini pemohon ya namanya? Iya. Pemohon. Ibu bisa. Perkenalkan, nama saya Robia Ilyas, umur saya 20 tahun. Di sini saya sebagai mahasiswi hukum. Terima kasih. Baik. Pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu apa ibu-ibu tahu apa itu mediator, mediasi. Buat cari penyelesaian masalah ya Pak ya. Ini tahu nih saya. Ibu tahu? Saya tahunya sih kalau di mediasi itu lebih mencari kedamaian ya dalam suatu sengketa gitu. Baik, saya memperjelas ya Bu, biar ibu paham. Jadi yang namanya mediasi itu merupakan pencarian alternatif penyelesaian jika ibu-ibu ada permasalahan atau sengketa atau perkara yang ingin diselesaikan secara sebelum masuk ke pengadilan. Di sini kita juga untuk mencari solusi bersama-sama yang dimana solusi itu bersifat netral, menguntungkan kedua belah pihak, tidak merugikan kedua belah pihak. Dan di sini saya juga ingin menjelaskan bahwa mediator saya ini, walaupun awalnya ditunjuk oleh Ibu Suci, kan juga disetujui dengan Ibu Yaya. Saya ini tetap posisinya sebagai posisi yang netral, tidak berpihak satu sama lain. Jika nanti Ibu Yaya atau Ibu Suci ini menganggap saya tidak netral, ibu-ibu bisa memberitahu saya, mungkin ibu-ibu bisa memilih mediator yang lain. Mungkin kemudian sebelum saya melakukan mediasi ini, kita bisa membuat aturan yang buat atau tertib bagaimana cara berjalan mediasi ini. Mungkin Ibu Suci ada saran? Ya, Ibu Suci terlebih dahulu mungkin. Saya sih yang pasti pastinya aja ya. Pastinya saya pengen di sini tuh kita nggak banyak muter-muternya, nggak banyak drama-dramanya, karena waktu saya kan padat banget gitu. Dan ya saya kalau bisa ya kita mediasi nggak usah panjang-panjang lah gitu. Terus kalau bisa tepat waktu ya. Baik, tidak berputar-putar dan tepat waktu. Iya. Ibu mediatornya, Ibu Yaya. Kalau saya sendiri sih lebih ketika para pihak sedang berbicara jangan ada yang memotong ya Pak. Ya sih gitu aja. Baik, aturannya ada 3 yang disarankan Ibu Suci. Kita tidak berputar-putar pembicaraannya, terus kemudian tepat waktu mediasinya, kemudian tidak boleh memotong ya dari Ibu Yaya. Sebelum itu saya ingin bertanya dulu dengan Ibu Suci, dengan Ibu Robianto. Jadi mungkin tadi tata tertibnya udah kita sepakati bersama ya, ada 3. Yang pertama tidak berputar-putar, kemudian tepat waktu, dan tidak boleh memotong pembicaraan. Sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu, sekiranya nanti Ibu Suci atau Ibu Robianto tidak bisa berkomunikasi secara 6 mata ini, mungkin nanti bisa 4 mata dengan saya. Maksudnya pertemuan itu dilakukan secara terpisah, mungkin antara Ibu Suci dengan saya atau Bu Robianto dengan saya. Dalam arti ini nanti saya tetap sebagai posisi saya netral. Cuman mungkin nanti kita kan tidak tahu ya, ada yang tidak enak berbicaranya satu sama lain, atau mungkin nanti kondisinya malah makin kurang stabil dan sebagainya ya. Apakah paham Ibu tentang ini? Ini bentar dulu saya sebutkan, itu namanya kaukus. Ya, itu istilahnya kaukus. Paham? Baik. Selanjutkan mengenai proses pelaksanaan mediasi. Ibu-ibu kira-kira dalam rentan waktu seminggu ini kan hari Kamis. Mungkin ibunya bisa hari apa selain hari Kamis ya? Saya seringnya itu kebetulan cuma di hari Selasa sama
Kamis itu pun setengah hari bisa dengar. Baik. Ya. Ibu Robiato? Kalau saya ya karena saya sudah mahasiswa tahap semester akhir, mungkin udah jarang ke kampus. Kayaknya sih saya setiap harinya free, cuma tergantung jamnya saja sih. Ya. Baik, mungkin Ibu Sucinya bisa ini Selasa sama Kamis, tapi setengah hari ya. Iya. Dan Ibu Enya mungkin free. Jadi mungkin jika kita laksanakan sekarang, apakah bisa ya, Bu? Untuk Bisa. tahap pertama ini. Bisa. Baik, saya mulai langsung aja ya. Yang pertama, saya sebagai mediator ingin tahu terkait permasalahan apa sih yang sedang ibu-ibu ini alami. Mungkin saya ingin lihat dari sudut pandang ini pihak permohon dulu. Ya, baik. Jadi di sini itu ceritanya, saya ini kan pelukis ya Pak ya. Jadi ibaratnya saya juga udah sering menjual karya-karya saya, udah sering pameran dan segala macam. Ibarat kalau memang orang yang memang penggemar lukisan gitu kan, itu orang-orang yang ya arti-arti gitu lah ya, ibaratnya itu pasti kenal sama saya gitu ya. Karena ya saya udah di dunia ini sekitar 12 tahun lah ya kurang lebih ya. Nah jadi saya juga itu sering upload itu karya-karya saya ini di blog saya gitu. Ibaratnya sekalian jadi portofolio, sekalian juga ya jika ada yang menawarkan ya udah saya tawarkan gitu, saya jual gitu. Nah jadi pada suatu saat itu saya dijual nih lukisan gitu kan, harganya saya tetapkan saat itu 300 juta gitu. Oh, bisa juga. Iya, soalnya memang saya tuh paling murah lukisan saya tuh 200-an Pak. Nah, jadi waktu itu saya tiba-tiba kaget gitu. Katanya tuh ada lukisan yang viral, katanya tuh ada NFT. Saya nggak paham deh apa itu NFT, terus open sea namanya. Iya, open sea kan Mbak ya. Ya. Betul. Jadi waktu itu ada yang ngabarin ke saya, ini kayak ini stylenya style kamu gitu kan. Terus saya cek, iya itu punya saya gitu. Saya sebagai pelukis saya tahu dong lukisan saya itu pasti udah ada hak ciptanya. Saya berhak untuk dapat royalti dong dari itu gitu. Ini terus ternyata lukisan saya itu dijual gitu di situ dan dengan harga yang tinggi, terus laku gitu. Saya bingung kan, saya nggak pernah, saya maksudnya nggak tahu itu dunia itu gitu loh. Terus saya cek, saya berusaha take down dong, saya laporin itu di report gitu kan. Kebetulan saya memang nggak terlalu paham teknologi ya Pak ya, jadi itu saya minta tolong saya untuk report itu dan emang di take down, tapi saya pikir itu udah terjual loh, dan udah ibaratnya saya nggak tahu sih berapa gitu, kalau nggak salah saya Ethereum itu berapa gitu saya lupa, tapi kata teman saya itu udah tinggi banget gitu. Sayang lah gitu kalau saya nggak ini gitu. Jadi saya bingung dong, wajar dong kalau jadi saya cari nih siapa nih yang punya akun yang jual gitu. Jadi saya lihat ternyata Mbak ini gitu kan. Ya saya bilang dong Mbak, ini kenapa nyuri lukisan saya gitu. Saya wajib saya minta ganti dong. Misalnya kalau misalnya Mbak memang udah beli sama saya sih, saya bisa saja. Ini tiba-tiba kayak gitu, saya minta ganti rugi. Pokoknya saya mau itu 300 juta kan saya tetapkan, ya udah beli aja 300 juta gitu segala macamnya. Pokoknya saya tahu lah ini hak cipta gitu ya, saya bisa tuntut juga mbaknya gitu. Cuman ya saya kan di sini masih baik ya, ibaratnya mbak juga mahasiswa gitu ya. Jadi makanya saya mau buat mediasi ini aja gitu. Oh iya, mungkin yang saya simpulkan emang Bisa mungkin sambil aja ya kita. Iya. Mungkin yang saya tangkap ini mungkin gambar ibu dijual tadi ya sebagai NFT apa tadi di OpenSea itu, benar Mbak? Oke, barangnya dijual, jadi ibu juga ibunya mau kalau misalnya permasalahan ini Ibu Robiato cuma cukup membelinya 300 juta dan permasalahan ini tidak ibu lanjutkan. Iya. Benar? Iya. Baik, saya dapat poinnya. Saya ingin mendengar lagi perspektif permasalahan yang Ibu Robiato ingin sampaikan. Silakan. Terima kasih sudah memberikan saya waktu. Sebelumnya saya mohon maaf sekali kepada Ibu Suci karena emang
saya mengakui ya kesalahan saya, namun saya tuh di sini tidak bermaksud mencuri karya dari ibu. Di sini nih saya hanya mengambil fotonya saja karena saya itu tidak tahu Bu kalau di mengambil foto dan meletakkannya di dalam NFT itu dapat merugikan sang pelukis ya, merugikan sang kreator. Jadi di sini nih saya merasakan sangat bersalah. Dan kemarin juga NFT itu sedang rame-ramenya ya Bu, dan di situ tuh saya mendapatkan hasil yang cukup, malah saya bilang itu sangat-sangat banyak dari hasil NFT itu. Dan saya ingin memberhentikannya tapi itu kayak sayang karena sudah banyak peminatnya dan saya juga mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. Namun di situ hasil dari NFT tersebut tidak saya pakai Bu, saya simpan di dalam bank saya, tidak saya pakai sedikit pun. Namun kemarin tuh sempat sudah saya tarik uangnya senilai 250 juta tidak salah, karena saya takut jikalau memang tidak saya tarik-tarik takutnya harganya turun gitu Bu, harga pasarnya turun, jadi saya tarik pas harga pasarnya lagi naik gitu. Jadi di sini uangnya itu di saya itu masih utuh ya Bu, tidak ada saya pakai untuk apapun gitu. Jadi kalau memang ibu menginginkan uang tersebut, saya bisa mengembalikannya ibu. Tapi tadi ibu menginginkannya dikembalikan 300 juta ya Bu. Ya. Menurut saya itu sangat keberatan gitu, karena saya di sini juga sebagai mahasiswi, saya masih memerlukan uang untuk biaya kuliah saya, biaya wisuda saya nanti. Jadi itu saya mohon untuk agar ibu memberi keringanan untuk saya gitu. Baik, poinnya memang karena di sini yang saya tangkap ya, Bu Roberto ini kurang tahu terkait NFT ini sistemnya bagaimana gitu. Saya juga jujur kurang tahu juga, Ibu Suci kurang tahu juga. Mungkin dari solusi yang Ibu Suci inginkan tadi dan solusi Bu Roberto inginkan tadi mungkin bisa saya tampung dulu. Namun untuk kesepakatan mungkin belum bisa kita simpulkan karena kita butuh ahli yang bisa menjelaskan ini. Nanti pada proses mediasi ke depannya, saya akan coba menghadirkan ahli yang mengerti dan paham terkait NFT ini, bagaimana sistem penjualannya dan sebagainya. Mungkin kesepakatan perdamaiannya belum bisa saya susun di sini ya. Kita bisa menjadwalkan ulang. Tadi kan katanya Bu Suci bisa hari Selasa. Mungkin hari Selasa nanti kita rencanakan lagi proses mediasi ini dengan sesi mendatangkan ahli. Jadi mungkin Bu Sucinya bisa bersabar dulu. Dan tadi juga udah ada itikat baik kan dari Bu Yaya, duitnya tidak dipakai dia, walaupun memang belum sesuai dengan kemauannya Bu Suci, tapi setidaknya udah ada itikat baik kan dari Bu Yaya. Kita tunggu dulu penjelasan ahli, bagaimana pemahaman dan pemaparannya. Mungkin kita bisa susun kembali berdasarkan skala prioritas hari Selasa minggu depan. Mungkin pukulnya bisa ditentukan sekarang Bu. Jam 1 mungkin bisa sih. Oke, Selasa jam 1. Ya, bisa. Baik, Ibu ya bisa juga. Baik, sebelum saya menutup menutup hasil mediasi ini, saya memperjelas lagi nanti ketika pertemuan, tolong tata tertibnya masih diingatkan. Yang salah satunya kan ini tepat waktu. Jadi mohon masing-masing pihak menepati peraturan ini. Pada hari ini, hari Kamis pukul 14.51, mediasi pertama ini saya nyatakan selesai, namun belum berhasil karena belum ditemukannya kesepakatan dalam mediasi ini. Sekian dari mediasi ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dan sebelum kita pulang masing-masing, mungkin Ibu Sucina dan Ibu Roberto ini bisa saling bersalaman ya. Maaf ya Bu. Baik, terima kasih.